Salam hangat dari Alpha Channel, selamat bergabung dengan channel kami. Semoga kalian semua menikmati apa yang kami suguhkan kali ini. Selamat menonton. Karomah Sarah istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Al-Bukhari rahimahullah, 4410, berkata, bahwa kami telah mendapatkan riwayat dari Abu al-Yaman, dari Syuaib, dari Abu Az-Zanat, dari Al-Aroj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim alaihi salam, membawa istrinya Sarah, memasuki sebuah wilayah yang dimandatori oleh seorang raja diktator. Kala itu telik sandi raja, mendapatkan laporan informasi dari seorang informan, tentang kedatangan Nabi Ibrahim bersama seorang wanita cantik. Telik sandi itu, segera melaporkan kejadian itu kepada sang raja. Di hadapan raja, telik sandi tersebut mengatakan bahwa Ibrahim membawa seorang wanita yang sangat cantik. Raja yang mata keranjang itu pun segera memerintahkan telik sandi itu untuk membawa Ibrahim dan istrinya ke hadapan sang raja. Setelah keduanya dijemput oleh utusan raja tersebut, akhirnya mereka berdua memasuki kerajaan untuk bertemu menghadap sang raja. Setelah di hadapan sang raja, raja pun segera bertanya kepada Ibrahim, Ibrahim, siapa yang kamu bawa wanita itu? Ibrahim pun menjawab, saudara saya. Khawatir dimarahi istri, karena jawaban Nabi Ibrahim tidak sesuai dengan keadaan. Nabi Ibrahim pun melihat Sarah dan berkata, tidak perlu kamu sanggah ucapanku tadi. Karena saya telah memberitahu mereka, jika kamu adalah saudara saya. Demi Allah, di bumi ini, tidak ada yang percaya dan beriman, kecuali diriku dan dirimu. Kemudian Ibrahim dengan terpaksa harus merelakan istrinya untuk diserahkan kepada sang raja diktator tadi. Di saat sang raja ingin menghampiri Sarah, Sarah kemudian bangun lantas segera mengambil air wudhu lantas sholat. Selesai sholat, Sarah pun lantas berdoa, Ya Allah, hamba sesungguhnya benar-benar percaya dan beriman kepada Engkau. Dan kepada utusan Engkau, hamba menjaga kehormatan diri hamba, kecuali untuk suami hamba. Untuk itu, mohon jangan Engkau biarkan hamba dikuasai oleh orang kafir. Mendengar permohonan doa Sarah tersebut, sang raja tiba-tiba mengantuk dan mendengkur, sembari menggerak-gerakkan kakinya. Kata Abu Salamah, seperti yang dipetik oleh Al-Araj, sesungguhnya Abu Hurairah bercerita, Sarah memanjatkan doa, Ya Allah, jika suami hamba meninggal, kebanyakan orang akan menuduh bahwa hambalah yang telah membunuhnya. Setelah Sarah tiba di kerajaan, sang raja buru-buru mendekatinya. Melihat hal itu, kemudian Sarah buru-buru bangkit berjalan untuk mengambil air wudhu. Lantas segera melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, ia pun memanjatkan doa, Ya Allah, kerana hamba percaya serta beriman kepada Engkau dan utusan Engkau, serta sentiasa menjaga kehormatan diri hamba, kecuali terhadap suami hamba. Mohon, jangan Engkau biarkan hamba dikuasai oleh orang kafir ini. Kemudian, tiba-tiba sang raja sudah tertidur mendengkur sambil menggerak-gerakkan kakinya. Abu Salamah seperti yang dikutip oleh Abdurrahman mengatakan, Abu Hurairah berkata, Sarah berdoa, Ya Allah, jika ia sampai mati, maka aku yang akan dianggap sebagai orang yang telah membunuhnya. Untuk kedua atau ketiga kalinya sang raja mengutus pengawal untuk membawaku kepadanya. Namun hal unik itu pun terus terjadi, sehingga sang raja berkata, Demi Tuhan, yang kalian bawa kepadaku adalah setan, kembalikan ia kepada Ibrahim, dan bawalah Hajar saja kemari. Lalu dia kembalikan kepada Ibrahim alaihi salam dan berkata, Aku merasa bahwa Allah telah menghinakan orang kafir, dan memberiku seorang pelayan perempuan. Kisah yang telah kami tuturkan tadi merupakan kisah yang diambil dari kisah Karomatul Aulia. Sumber lain mengisahkan kisah karomah dari Sarah istri Nabi Ibrahim sebagai berikut. Dikutip dari it.wikisya.net, setelah Nabi Ibrahim alaihi salam mendakwakan ajaran tauhid di Babilonia dan hanya sedikit yang ikut mengimaninya, ia terpaksa bersama Sarah dan Lut alaihi salam pindah ke Syam dan menetap di Harran, sekarang di Turki.
Disebabkan terjadi bencana kelaparan dan menyebarnya wabah penyakit, Sarah bersama suaminya pergi ke Mesir. Untuk menyembunyikan kecantikan Sarah dari tatapan mata penduduk, ia memasukkan Sarah ke dalam kotak. Ketika hendak memasuki Mesir, penjaga perbatasan meminta Ibrahim untuk membuka kotak yang ia bawa. Ibrahim awalnya menolak, namun karena penjaga perbatasan memaksa, akhirnya kotak itu pun berhasil dibuka. Melihat kecantikan Sarah, penjaga perbatasan melaporkan yang dilihatnya tersebut kepada Raja Mesir. Setelah laporan mengenai kecantikan Sarah sampai ke telinga Raja Mesir, ditanyakan kepada Ibrahim mengenai hubungannya dengan Sarah. Ibrahim tahu, jika ia menjawab Sarah adalah istrinya, maka Raja Mesir akan memerintahkan untuk dia dibunuh. Karena itu Ibrahim menjawab bahwa ia adalah saudara Sarah, yang ia maksudkan adalah saudara seagama. Raja Mesir pun memerintahkan agar Sarah didandani dan dibawa ke hadapannya. Menurut literatur sejarah, ketika Sarah dibawa menuju Raja Mesir, Nabi Ibrahim alaihi salam menyibukkan diri dengan salat dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Raja Mesir hendak menyentuh Sarah, tangannya tiba-tiba menjadi kaku dan mati rasa. Ia pun memohon kepada Sarah agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tangannya disembuhkan. Sebagai balasannya ia berjanji tidak akan menyentuh Sarah. Sarah pun berdoa, dan tangan Raja Mesir normal kembali. Namun, Raja Mesir mengingkari janjinya, ia kembali bermaksud menyentuh Sarah. Seperti sebelumnya, tangannya tiba-tiba mati rasa dan tidak bisa digerakkan. Ia kembali memohon kepada Sarah agar tangannya didoakan untuk disembuhkan dan berjanji tidak akan menyentuh Sarah. Hal tersebut berulang sebanyak 3 kali. Raja Mesir akhirnya sadar, Sarah bukan perempuan biasa dan ia tidak akan mungkin memenuhi hajatnya. Oleh karena itu, sebagai permohonan maaf atas perlakuan buruknya, Raja Mesir menghadiahkan kepada Sarah seorang budak yang bernama Hajar. Menurut Alamah Tabatabai, fakta bahwa Ibrahim memperkenalkan Sarah sebagai saudara perempuannya tidak sesuai dengan posisi kenabian. Ini adalah salah satu kontradiksi dari Taurat saat ini, yang juga telah dimasukkan dalam sumber sejarah dan hadits Ahlussunnah. Namun, Alamah Tabatabai mengacu pada hadits yang dikutip dari kitab Al-Kafi, mengatakan bahwa Ibrahim memperkenalkan Sarah sebagai istrinya, dan setiap kali tangan raja menjadi kaku dan mati rasa, itu adalah doa Ibrahim yang menyembuhkan tangan raja. Nah, itulah kisah karomah dari Siti Sarah istri Nabi Ibrahim. Nantikan video kelanjutan dari kisah-kisah menarik yang kami bagikan kepada Anda setiap saat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bagikan ke orang-orang tercinta di sekeliling Anda. Semoga kisah yang kami bagikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan terima kasih.